Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45. Bermanja. Setelah semua orang keluar, tinggallah Naila yang masih duduk miring di pangkuan Ray, menatap wajah pria dewasa itu begitu dekat. "Ini beneran kamu kan, Nay?" Suara lirih Ray memegang pinggang Naila, lalu menyadarkan kepalanya di bahu Naila. "Iya, ini Naila, Kak." Jawab gadis kecil itu duduk miring sepenuhnya di pangkuan Ray, lalu membawa kepala Ray bersandar ke dadanya, bukan di bahu lagi. Tuhan, ini seperti mimpi. Batin Ray merintih semakin mengeratkan pelukannya saat merasakan kenyamanan yang selama ini sangat ia rindukan. "Kakak, Naila yang mau manja." Ray gadis kecil itu begitu jujur menyampaikan maksudnya. Datang setelah lebih dari 10 menit memeluk Ray yang malah bermanja padanya. "Jadi, kamu datang kemari ingin bermanja?" Tanya Ray memegang dagu gadis polos itu agar menatapnya. Naila mengangguk dan sedikit bercerita dengan jujur pada Ray tentang apa yang baru saja dilihatnya. Dan Naila ingin merasakan juga hal itu. Ray tersenyum lebar mendengar kejujuran dan kepolosan istri kecilnya. Lalu dia melepas kancing jasnya. "Sini." Ramah serta tulus Ray merentangkan tangannya, membawa Naila yang duduk miring itu masuk ke pelukannya, merasakan kehangatan dan aroma khas tubuhnya. "Boleh buka nggak?" Ingin Naila memainkan dasi Ray dalam hangatnya pelukan pria dewasa itu. "Boleh," jawab Ray hangat, melepas dasinya yang dipegang Naila. Semakin Naila menyusup ke lehernya, semakin Ray merasa sesak. Hasratnya sebagai seorang laki-laki menjadi tak terbendung dan sulit dikendalikan. Ray sadar, sekaligus tahu, kalau Naila begitu semata-semata hanya ingin bermanja padanya. Tapi Ray merasa sangat sulit mengendalikan hasrat jadinya. "Nay, kita ke sana ya, biar kamu lebih nyaman," kata Ray membawa Naila masuk ke kamar di dalam ruang kerjanya. Gadis polos yang merasa senang dan suka dengan kegiatan barunya itu hanya mengikuti Ray tanpa membantah. "Kakak capek ya?" tanya Naila, meratap ranjang tempat Ray yang tengah berbaring itu. "Iya, aku sangat lelah. Temani aku istirahat sebentar ya." Pinta Ray memegang tangan Naila yang masih berdiri itu. Ray yang berbaring itu menatap Naila begitu sayu, mencoba menahan keinginannya untuk tidak kembali Naila. Selama menikah, Ray selalu berusaha menahan keinginannya agar tidak kembali menyakiti Naila, apalagi melakukan kesalahan yang sama. Demi apapun, Ray tak ingin hal itu terjadi lagi. "Iya, lepas jas dulu kak, nanti tidurnya gak nyaman," kata Naila yang sudah ikutan duduk di ranjang itu. Ray kembali duduk melepas jas, lalu melepas beberapa kancing kemejanya karena merasa begitu panas. Suhu tubuhnya tak normal saat ini. Setelahnya mereka berbaring telentang, tapi beberapa saat kemudian Naila malah berbaring menghadap Ray yang masih mencoba mengatur nafas itu. "Kakak sesak?" tanya Naila yang menatap Ray seperti begitu tak tenang, bahkan kacau serta keringat membasahi tubuhnya. Detik itu juga Ray merangkul lalu memeluk Naila. "Aku tersiksa, Nay. Aku tak sanggup lagi menahannya," jujur Ray yang sudah begitu lama menahan hasratnya. Tapi kali ini setelah perlakuan Naila tadi, entah mengapa, walaupun sudah mencoba berkali-kali, Ray tak bisa menahan hasratnya. "Jadi kak, aku pergilah." Mata sayu Ray menatap Naila hampa. Sekali lagi rasa sayang dan cinta dalam diri Ray mengalahkan logikanya. Tubuh Ray memang meminta Naila, tapi jauh di dasar hatinya, dia tak ingin menyakiti Naila, apalagi sampai membuat Naila kembali pada trauma yang sama. "Naila tahu kak, lakukan saja."
Jawab Naila singkat, padat, dan jelas. Sebenarnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu Naila tahu Ray selalu menahan keinginan kelakiannya agar tak kembali menyakiti Naila. Tapi perlahan Naila sadar bahwa Ray itu suaminya. Dia punya hak atas itu. Naila juga merasa iba melihat Ray harus menahan keinginan yang sebenarnya sangat tak tertahankan. Dan ya, Ray sudah sangat tersiksa selama ini. Tidak sayang, kata Ray mencoba melawan rasa yang begitu menyiksa itu. Kakak gak akan sanggup, kata Naila merasa iba melihat kondisi Ray saat ini. Aku sanggup, tapi tolong bantu aku untuk kali ini. Dan dengan terpaksa, Ray, Naila. Awalnya Naila biasa saja, tapi lama-kelamaan dia juga terbuai dengan permainan Ray yang sangat menyita hasrat. Nay, jangan. Orang Ray pasrah saat Naila malah ikutan menggigit, bahkan gadis kecil itu berani meninggalkan Kisma. Haha, kita satu sama. Puas Naila juga menggigit Ray, seperti yang Ray lakukan padanya. Ray menampar paha Naila pelan. Aku tidak sedang bermain bocil. Cemberut Ray menatap Naila geram saat tubuhnya sudah kembali normal setelah permainan kecil itu. Tapi enak, mau lagi dong. Pinta gadis kecil itu malu-malu. Ray geleng kepala. Akhirnya, Naila yang dulu benar-benar telah kembali. Ray duduk dan mengangkat Naila ke atas pangkuannya, lalu melahap manis istrinya itu dengan hangat, tak lagi brutal seperti tadi. Terima kasih. Senyuman hangat Ray kembali merapikan baju Naila yang sudah berantakan karenanya. Malu Naila saat Ray menatapnya sangat dekat, apalagi saat Ray tanpa batasan merapikan setiap pakaian Naila. Udah gak sesak lagi. Heran Naila yang juga tidak terlalu paham tentang keinginan kelakiannya. Yang Naila tahu dengan jelas jika tidak dilampiaskan maka akan tersiksa. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasinya cantik. Kali ini tidak, tapi nanti akan aku curahkan semuanya yang selama ini sudah aku tahan-tahan. Senyum lebar Ray yang membuat Naila ngeri. Sebenarnya Ray bisa saja melakukannya sekarang, tapi tidak, durasinya terlalu pendek untuk Ray yang puas. Aku mandi sebentar ya, kata Ray tersenyum menatap Naila yang bubuk manja di atas ranjang itu. Di dalam kamar mandi, kamu buas juga ya, Nay? Tawa kecil Ray meratap bekas merah di dadanya. Ray begitu semangat dan senang saat merasakan Naila sudah kembali seperti dulu. Kita makan yuk, Nay, ajak Ray setelah selesai mandi dan berganti pakaian. Tapi ternyata Naila yang Ray tinggal di atas ranjang itu sudah tertidur. Nay, makan dulu ya, kata Ray mengelus pipi Naila yang sudah menutup mata. Hah? Ayo, ngiler Naila yang hampir tertidur. Tapi saat membayangkan makanan yang tadi dibelinya, Naila malah jadi ngiler. Nay, wajah hamba Ray yang masih duduk di ranjang itu melihat Naila yang sudah langsung lari keluar begitu bangun. Nay, kok hilang sih? Heran Ray tak hanya keluar kamar, tapi juga keluar ruangannya mencari Naila. Gitu amat ekspresi lo, Ray. Tawa Nick yang lewat di depan pintu ruangan Ray dan melihat Ray yang termenung bersandar ke pintu. Naila pergi begitu saja. Suram Ray menatap hampa tanpa ekspresi Nick yang berdiri di depannya. Kasihan, ucap Nick tanpa perasaan. Melirik rambut basah Ray membuat otaknya traveling saja. Gak suka kali sama pelayanan lo, makanya kabur. Kakek Nick menepuk lengan Ray yang sudah berdiri lemas itu. Melihat Ray yang sudah memasang wajah geram, Nick langsung kabur daripada baku hantam dengan Ray. Tapi baru beberapa langkah Nick berjalan, seseorang menarik jas bagian belakangnya. Naila, lega Nick. Ternyata yang memegang jasnya Naila. Nick pikir Ray yang akan mengajaknya baku hantam karena dia berolok-olok. Ayo, ikut makan sama kami, Kak.
Senyum lebar Naila yang datang membawa beberapa paperback di tangannya. Tidak, baiklah. Nick sialan itu berubah pikiran begitu melihat ekspresi Ray menatapnya. Ayo, masuk kak. Ajak Naila yang masuk bersama Ray. Kamu dari mana? Aku pikir pergi. PT Ray pada Naila yang membuka bungkusan makanan itu. Naila jemput makanan di mobil kak, jawab Naila singkat. Yang tadi cari-cari. Ada Nick yang juga duduk di sebelah Naila dengan gelinya. Ray melempar bantal pada Nick setelah Naila pergi mengambil air. Kamu kenapa sih Nick? Dari tadi juga. Ray malah emosi melihat Nick yang sepertinya begitu sengaja membuat Ray emosi. Nay, Ray gak biarin aku ikut makan. Adu Nick pada Naila yang baru datang setelah mengambil air. Kok gitu? Ini banyak kok kak, kata Naila pada Ray. Nick, sabaran gue setipis tisu ya. Sudah lama tidak aku hantam dengan kau. Suara tegas Ray berusaha mengendalikan emosinya. Enggak lagi Ray. Gue juga belum makan. Kekeh Nick lalu langsung memakan makanan yang sudah disiapkan Naila. Terus buat kamu mana Nay? Tanya Ray. Kita berdua aja, jawab Naila memberikan dengan ikhlas makanannya untuk Nick yang terlihat juga lapar itu. Dia minta elo Nay. Kok malah dia yang dapat satu bungkus? Sewot Ray pada Nick yang makan begitu lahap itu. Iri aja lo Ray, ketus Nick menutup mulutnya. Naila menyuapi Ray yang sibuk adu mulut dengan Nick itu. Enak kak, tanya Naila pada Ray. Iya, jawab Ray yang malah baper karena disuapi oleh Naila. Ekspresinya biasa aja, gak gitu juga. Sebalik malah hilang mood melihat Ray dan Naila bermesraan. Kiri aja loh, sedang Ray menirukan gaya yang sama seperti Nick tadi. Kalian kenapa sih berantem terus? Tawa Naila heran dengan pria-pria cool yang sekarang seperti ibu-ibu arisan itu. Sore hari, Ray bersama Naila pulang ke rumah. Dengan segala cerita-cerita harian mereka yang mulai berwarna. Dad, sapa Ray langsung ikutan duduk di samping dedinya yang tengah ngopi santai itu. Kalian sudah pulang? Tanya ayah yang sangat hangat dan penyayang itu. Sudah Daddy, kata Naila dengan senang juga duduk di samping Daddy memeluk manja ayah kesayangannya itu. Mom, belum juga selesai bertanya, Mommy sudah datang dengan seorang wanita di sampingnya. Kalian sudah pulang? Senyum sedang Mommy menatap Ray dan Naila yang duduk mengelilingi Daddy mereka. Mommy dari mana? Tanya Ray datar menatap dingin Stella yang berada di samping Mommy. Mommy dari mall. Stella datang untuk menjemput berkas kontrak mamanya bersama perusahaan Mommy. Jelas Mommy langsung karena seperti biasa, dua anak itu sangat tak suka jika ada gadis asing datang ke rumah. Apalagi si Stella centil dan bermuka dua itu. Sebentar ya Stella, kata Mommy lalu pergi menuju kamarnya. Silakan duduk, kata Daddy mempersilahkan. Terima kasih Om, kata Stella tersenyum lebar, bahkan seperti menggoda ke arah Ray. Ih, spontan saja Naila mendelik begitu melihat Stella melirik Ray dengan sebuah tatapan rayuan. Bagaimana perkembangan bisnis luar kota kemarin Stella? Tanya Ray berubah biasa menanyai Stella yang dulunya adalah teman SMA-nya itu. Senyum tertahan di bibir Ray saat Naila mendekati perangkap yang sengaja dibuatnya. Semakin berubah ekspresi Naila, semakin gencar Ray menjadi sampai Daddy menahan tawa melihat Ray yang nekat membuat Naila cemburu. Terus saja gitu. Sebal Naila merasa kesal melihat Ray bicara hangat pada wanita itu. Lalu dia melangkah pergi menuju kamarnya, bahkan berlari menaiki tangga. Sayang, kamu kemana? Tanya Mommy yang baru datang setelah mengambil berkasnya. Tanpa menjawab, Naila malah berlari semakin kencang. Tanpa menjawab, dan yang tersisa hanyalah tawa kedua anak dan ayah itu serta wajah terheran Stella. Mampuslah cowboy, dia sudah marah. Tawa Daddy yang ternyata juga malah mengerjai Ray. Hah, Daddy?
Regekre juga lalu mengejar Naila begitu tersadar Naila sudah marah, bukan cuma cemburu. Bersambung.